Selamat sore. Sore. Aku Nurul Huda Saragi dari Universitas Islam Riau, Fakultas Psikologi, Prodi Ilmu Psikologi. Nah, di sini aku ada tugas nih wawancara untuk praktikum, di mana judul aku mengenai perilaku asertif pada mahasiswa Universitas Lancang Kuning terhadap teman sebaya. Di sini bolehkah email mengenalkan nama terlebih dahulu? Boleh. Di sini atau di Sini saja. Baiklah, perkenalkan nama saya Imelda Dwijani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya dari Universitas Lancang Kuning. Sebelum kita memulai wawancara, lebih bagus terlebih dahulu kita mengisi info konsen. Ini edisi tanggal 13. Iya. Gimana nih kuliahnya? Kuliah ya? Dalam konsep gimana nih? Sama teman-temannya. Kuliah dalam teman-temannya ya gitu-gitu aja. Asik nggak sih teman-temannya? Kalau ditanya asik atau enggaknya ya diasikin aja sih sebenarnya. Email semester berapa nih? Semester 4. Berarti kita sama ya. Nah, kita basa-basi lah dulu ya. Boleh. Biar nggak canggung banget. Nah, email sering masuk pagi nggak sih kalau kuliahnya? Sering. Kayak dimulai dari jam 8 gitu. Itu sampai full sampai sore? Ada yang full, ada yang enggak. Ya paling lama paling jam 3 gitu, jam 3 sore. Email udah makan ya? Udah. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, email. Bagaimana cara email membuat keputusan untuk diri email sendiri mengenai karir email di masa depan? Untuk membuat keputusan ya di karir masa depan. Kalau misalnya keputusan itu kan, apalagi di masa depan ini kan kita harus mikir matang gitu tibanya kan. Harus kita pikirkan kita ini mau apa, jadinya gimana, apanya ke depannya gimana. Nah, jadi untuk memutuskan sebelum kita memang memutuskan apa kita untuk karir kita ke depannya, kalau saya pribadi nih bakal memantapkan skill dulu di kuliah, di bangku kuliah ini, dari pengalaman, dari organisasi ya apalah, kayak meningkatkan pengalaman dari berbicara, berkomunikasi dengan banyak orang, kayak public speaking gitu ya. Iya. Ketika email bersama orang lain di sekitar email, bagaimana cara email menghilangkan kecanggungan dengan orang tersebut? Menghilangkan rasa canggung itu kan nggak mudah ya kan tibanya kan. Apalagi kita kayak beradaptasi sama orang baru, kayak kita dipaksakan kita harus gini, yang kitanya dunia kita ini, contoh nih saya pribadi introvert gitu kan, dunia kita ini introvert gitu, dipaksakan dengan orang yang ekstrovert ya kan capek gitu tibanya, baterai sosial kita bakal habis. Cuman kalau misalnya kita ya gitu terus, ya kapan kita bakal naik gitu ke tahap itu ya. Jadi kita ya ngasihkan ke diri kita ke dia, kita so akrab ke dia gitu pendekatannya gitu, biar sama-sama saling enak. Jadi kalau misalnya dia datang ke kita tapi kitanya nggak nerima dia, kan kasihannya dia tibanya. Berarti email termasuk orang ini ya, orang yang pandai bergaul ya? Kalau dibilang pandai bergaul sih enggak, cuman paling lebih ke mengasihkan ke orang tersebut ya, walaupun waktu pas pulangnya capek sendiri gitu. Nah, apakah ada email percaya dengan kemampuan yang email miliki pada diri email sendiri? Percaya pada kemampuan kurang bisa dibilang percaya gitu. Kadang percaya, kadang enggak, apalagi kayak sesuatu yang kita anggap mustahil gitu kan, padahal pas kita lagi gabut nih ngerjakannya iseng-iseng ya kita bisa gitu. Jadi nggak bisa dibilang 100% percaya sama kemampuan diri sendiri gitu ya. Nah,
Kapan email menerima dan memberikan pujian kepada orang lain? Mengapa email memberikan pujian kepada orang lain? Apakah email tahu penyebab email menerima pujian dari orang lain? Bagaimanakah respon email saat email menerima pujian dari orang lain? Jadi pertanyaan pertamanya apa? Pertanyaan pertamanya, kapan email menerima dan memberikan pujian kepada orang lain? Menerima dan memberikan. Kalau misalnya menerima pujian dari orang lain itu kan tergantung merekanya gitu kan, mengapresiasi kerja kita atau enggaknya. Kapan email menerima dan memberikan pujian kepada orang lain? Menerima dan memberikan pujian. Kalau misalnya menerima pujian dari orang lain, ya itu tergantung individu masing-masing sih. Kalau misalnya, terus kalau kita memberikan pujian dari hal kecil sih tibanya, kayak misalnya dia yang gimana ya? Dia yang malas ini tibanya kan, teman kita yang malas, terus setiap kita kasih saran dia ada step by step itu ada perubahannya, nah itu kita puji gitu biar dia semakin semangat gitu dalam merubah diri dia yang dari tadinya malas menjadi rajin gitu kan. Mengapa email memberikan pujian kepada orang lain? Kan kalau ditanya kenapa memberikan, ya karena pujian itu tibanya reward sih, karena kan nggak semua orang gitu bakal bisa memuji orang lain gitu, meskipun dari hal yang kecil gitu tiba. Iya sih, benar, sangat benar. Nah, apakah email tahu penyebab email memberikan pujian dari orang lain? Kalau misalnya ditanya penyebab sih enggak ya, karena kan kita memuji orang lain itu kayak spontan aja gitu, kayak kita bagus, Iya, benar. udah berubah gini gitu, gitu. Jadi secara spontan gitu banyak. Iya. Bagaimana respon email saat email memberi pujian? Responnya ya kita senang gitu ke dia, jadi dia pun yang Oke. Bagaimanakah respon email saat email menerima pujian dari orang lain? Respon saat menerima pujian dari orang lain spontan aja sih, karena kalau sekarang tuh nggak bisa sih kita bedain mereka memang benar ngemuji kita atau mereka cuma bercanda gitu tibanya, kayak cuma dijadiin bahan candaan gitu doang gitu. Iya sih, benar juga. Soalnya kan setiap orang tuh kan pasti ada yang suka dipuji, ada juga yang enggak. Iya, ada juga yang harus pujian, harus validasi gitu. Apakah email pernah meminta bantuan kepada orang lain? Bagaimana cara email meminta bantuan kepada orang lain? Pernah, kalau minta bantu pasti pernah dong, karena kan kita ini makhluk sosial, berdampingan. Kalau misalnya kita kayak cuma ngandalin diri sendiri, ya nggak akan bisa. Contoh nih, kayak saya sendiri nih, kan anak ngekos nih, uang nggak ada contoh nih. Nah, mau makan pun bingung gitu kan, mau mikir gimana ini mau makan gitu kan. Terus kalau misalnya kita menutup diri untuk nggak meminta bantuan, ya kita sendiri sih tibanya jadi sakit ya, kita kelaparan, kita masuk rumah sakit ngabisin duit. Jadi kalau misalnya minta bantuan itu ya pasti bakal pernah nanya ke kawan tentang tugas apa, atau mereka ada pegangan nggak lagi butuh gitu tibanya. Iya, berarti saling menolong lah ya. Iya. Apakah saat berbicara dengan orang lain, email melakukan kontak mata dengan lawan bicara email tersebut? Kalau misalnya melakukan kontak mata sama lawan bicara pasti ada gitu, karena kan nggak mungkin selama kita ngomong berdua gini nggak ada melakukan kontak mata, selalu kesini ya gitu, kayak kita nggak nganggap lawan bicara kita gitu. Jadi ada, cuman nggak terlalu lama gitu. Mengapa email melakukan kontak mata tersebut? Kalau ditanya kenapa, biar nggak ini aja sih, nggak terlalu canggung gitu, karena kan kalau kita cuma ngelihat ke depan aja ya kita tibanya ngomong sama itu, tibanya sama pohon sama apa, bukan sama orang yang di sini gitu. Iya, benar. Bagaimana cara email mengatasi suatu perdebatan yang menurut email itu akan menimbulkan suatu perkelahian di dalam sebuah perkumpulan dengan teman-teman email? Kalau misalnya itu kita ambil kayak musyawarah gitu kan, pasti di balik setiap musyawarah kita pasti bakal ngajak senior kita gitu. Gunanya kita ngajak senior kita ya bukan kita mengharapkan mereka yang ini, enggak. Kita ngajak senior kita itu biar apa yang memang apa yang mereka bisa kasih saran, mereka bisa kasih bantu, ya mereka bantu. Terus kalau misalnya namanya musyawarah,
pasti ada aja kepala yang berbeda gitu kan, isi Iya. kepala pikiran yang berbeda, yang si A mau yang ini, si B mau yang ini, dan terjadilah perdebatan. Nah, selagi perdebatan itu masih bisa kita lerai, kita jadi penengah, bukan menjadi pemanas di antara mereka, bukan memilih salah satu pihak kita malah gini, enggak, kita jadi penengah gitu. Terus kalau misalnya memang udah buntu gitu kan, ya kita ajak senior kita ini, kita tanya, bang, kak, ini gimana gitu, solusinya gimana, baru mereka yang turun tangan. Jadi bukan berarti di musyawarah itu kita nggak butuh senior kita, tapi kita butuh untuk ngasih saran aja gitu. Bukan mereka nggak akan ngandel mereka nggak akan nyetir kita. Kalau misalnya masih ada pemikiran mereka nyetir kita, ya itu tergantung mindset sih tibanya. Gimana kalian mikirnya senior itu buat apa gitu di situ. Ya. Sih. Bagaimana tanggapan email ketika ada seorang teman yang menceritakan masalah pribadinya kepada email? Kalau tanggapan mungkin awal-awal kayak misalnya dia memang anaknya introvert gitu kan, terus cerita ke kita, berarti kita kayak ngerasa orang dipercaya gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya kita dipertemukan sama orang kayak gitu, dia udah percaya sama kita, itu tibanya kayak ini sih, beban sendiri buat kita. Maksudnya bukan beban cerita mereka, tapi kayak mereka udah percaya sama kita, pasti mereka udah berekspektasi tinggi ke kita. Aku kalau cerita ini ke dia kayaknya ini gini, pasti gitu kan. Iya. Dari awal-awal respon kita gitu. Nah, terus kayak itu beban di diri sendiri. Kayak misalnya kita nggak bisa ngasih solusi nih ke dia nih, pasti dia kayak mikir, kok gini sih, padahal kan aku udah gini sama kau, udah percaya gini sama kau. Apalagi kalau misalnya semisal kita udah buntu, pasti kita nggak mungkin dong nggak mencurahkan pikiran kita ke orang lain gitu kan. Iya. Ya kan, kayak kita mungkin kita nggak sebut nama si kawan, Iya. pasti kita nyebut si A ini loh kak, ini gini loh bang, gini. Iya. Terus minta saran, pasti gitu kan. Nah pas dia ada dengar gini, pasti dia kayak ngerasa kecewa gitu tibanya. Ya sebenarnya bukan mau jelek-jelekin dia, Iya. tapi kan kita sendiri nih kan nggak bisa juga kalau kita sendiri gitu yang berpikir. Kita pun juga butuh orang juga untuk nuangkan pikiran kita, jadi biar bisa bertukar pendapat gitu. Apalagi kalau misalnya masalah itu belum sama sekali kita hadapi gitu, karena kan cerita dari mereka yang udah kita hadapi lebih enak ngasihnya ke mereka, karena kita ngambil dari pengalaman kita, bukan orang lain gitu. Iya. Bagaimana cara email menghargai pujian dari orang lain dengan cara yang sesuai? Cara menghargai pujian ya bilang terima kasih gitu kan. Ya seperti yang biasa sih tibanya, kalau misalnya mereka kayak memuji kinerja kita bilang terima kasih. Ya gitu lah. Apakah email pernah menolak saat teman email meminta bantuan? Kalau menolak ya, kalau ini pribadi sih enggan menolak gitu. Di dalam hati ingin menolak, cuman nggak tega gitu kan, karena kita mikir gini, aku tuh pernah di posisi dia, jadi kalau misalnya nggak dibantu pun kasihan gitu. Iya. Contoh kayak misal contohnya ini kayak di saya sendiri, kawan minjam duit gitu kan. Waktu semester 1 kemarin pernah tuh udah dapat biaya kan, dapat biaya apa kan saya keep nih Ya. nah jadi dapat beasiswa. Nah yang namanya baru gitu kan masih belum bisa ngatur keuangan gitu kan, apalagi kita yang di kota ini merantau gitu, tibanya merantau. Nah jadi dalam pas semester 1 itu ya habis gitu ludes, karena udah beli laptop apa segala macam. Nah di situ kan tepurut tibanya pas di bulan 1, untung ada senior gitu yang bantu kan, ada kenalan senior, jadi dia yang nanggung makan apa segala macam. Nah giliran udah mulai membaik keuangan, udah mulai membaik, ada kawan datang minjam gitu kan. Ya. Padahal kita memang nggak ada sih sebenarnya, cuman beberapa gitu, cuman dia lebih butuh gitu, kita pun butuh juga, cuman karena ngingat kita yang semester 1 ini, jadi kayak kasihan gitu, kayak mikir kalau dia aku sendiri mikirnya cukup aku aja yang ngerasain di semester 1 gitu kan. Yang ngerasain memang terpuruk gitu, memang nggak dapat makan sampai di backup gitu sama senior gitu kan. Iya. Ya jadi karena udah di backup, karena udah ngingat itu, ya jadi bakal bantu sih gitu tibanya. Jadi kalau dibilang kalau dibilang nolak, pengen nolak, cuman karena ngingat kejadian lampau tuh jadi
gitulah, jadi nggak mau ada mereka lagi, jadi nggak mau mereka ada di posisi kalau aku lagi gitu. Berarti email nggak pernah menolak ya kalau orang meminta bantuan? Iya, nggak pernah gitu. Nah, bagaimana email menyampaikan pendapat email dengan tegas? Menyampaikan pendapat dengan tegas, contohnya gimana? Misalkan email sedang musyawarah nih, sedang musyawarah. Nah, di musyawarah itu email tidak sesuai dengan apa yang sepemikiran email sama yang sedang dirundingkan sama senior email lah, nggak sesuai sama pendapat email. Nah, email ingin menyampaikan pendapat. Nah, apakah email menyampaikan pendapatnya dengan suara yang lantang atau dengan suara yang lembut gitu, dengan tegasnya lah? Bagaimana cara email? Kalau menyampaikan pendapat gitu ya kan, mungkin lantang tapi nggak kayak menantang. Oke, paham. Iya. Iya, karena kan kalau misalnya kita lembut pun, kayak kalau kita suara kita lembut kan senior jadi gini, kok nggak ada apa gitu, nggak ada kesan dari yang dia kasih pendapat. Nah, kalau kita lantang kan pasti dia dengar gitu kan, tapi nggak menantang gitu, halus aja gitu ya, gitulah pokoknya. Berarti pelan tapi penuh makna banget ya. Iya. Apakah email dapat bertanya dengan orang lain apa yang dibutuhkan dan diinginkan? Pernah bertanya dengan orang lain apa yang dibutuhkan gitu ya? Iya. Atau yang diinginkan? Kurang tahu sih, tapi kalau misalnya dinanya gitu nggak ada sih sebenarnya. Apakah email dapat memberikan ide atau saran kepada orang lain? Kalau ide atau saran mungkin masih bisa gitu, kalau misalnya kita Dimintai pendapat gitu. iya, kalau misalnya mereka gimana ya, mereka minta saran terus kita tahu apa yang terbaik ini intinya, mungkin ya dikasih gitu masukan apa segala macamnya gitu. Bagaimana cara email mengekspresikan diri dengan ketika sedang mengalami suatu masalah? Mengekspresikan diri ketika menghadapi masalah ya? Iya. Karena aku ini tibanya orangnya cengengesan cengengesan, sukanya apa gitu kan, humoris gitu tipe orangnya kan. Iya. Jadi kalau di kos itu ya beda dengan perawakan di ketemu orang gitu. Jadi kayak orang ketemu kita ya ketawa aja gitu, jadi mereka mikir ini anak nggak ada masalah. Iya. Padahal pas balik ke kos ya banyak masalah. Berarti pandai menutupin ya. Iya, pandai menutupi ekspresinya gitu. Apakah email mengakui perasaan takut atau cemas email? Kalau dibilang takut cemas itu pasti ada gitu kan, gak mungkin manusia nggak ada yang takut ataupun cemas gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya kayak tugas belum selesai, Ya. deadline-nya besok, Iya. pasti kan ini gimana, ini masuk nggak ya, ini nanti bakal dimarahin, apalagi kalau dosennya kilat, gitu pasti ada gitu was-wasnya. Bagaimana email mengakuinya? Kalau bagaimana mengakuinya, ya mengakui di diri sendiri sih, tibanya nggak publikasi gitu. Oh, berarti introvert lah ya. Iya, ya cukup diri sendiri aja yang tahu gitu. Bagaimana cara email memberikan dukungan kepada orang lain? Cara memberikan dukungan kepada orang lain, contoh sederhananya, Misalkan ada teman nih kayak udah nggak sanggup lagi kuliah, cerita ke email. Nah, bagaimana cara email mendukungnya gitu? oh kalau itu ya ada satu teman gitu kan, di semester 1 kemarin cerita gitu juga, dia bingung nih gimana biar bisa lanjut kuliah gitu kan, karena kedua orang tuanya sama-sama punya keluarga masing-masing gitu ya. Dia diajak sini, kalau dia misalnya masih stay di sini, ngelanjut di sini, ya bakal dia nggak akan dibiayai gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia tetap di sini, ya bingung juga gitu kan, dia mau gimana. Ya kita ya sebagai teman ya kan, pas dengar cerita itu mungkin kan ada simpati gitu kan. Ya. Tapi kita nggak bisa berbuat banyak, apalagi masalah keluarga ini loh. Kita nggak bisa ngambil lebih jauh gitu. Terus ada juga kawan juga kan, pengalaman dia juga kurang dekat sama ibunya, kurang akur gitu. Jadi ya sebagai kawan ya cuma ngingatin jangan terlalu ini ya, terlepas dari dia dengerin saran kita atau enggak ya itu ya tergantung dia. Yang penting kan kita udah ngasih dia support, dukungan apa segala macam gitu. Seberapa sering email bersikap spontan terhadap teman email? Mengapa email bersikap spontan? Kalau seberapa spontannya, seberapa spontan kita itu dilihat mereka teman dekat kita atau bukan. Ya. Iya, kalau misalnya kayak
memang sih dalam kelas gitu kan teman ya memang teman gitu kan, tapi nggak akan sespontan itu ketika kita sama teman dekat. Ya. Kalau kita sama teman dekat ya udah ngomong apa aja ya bodo amat, mau mereka sakit hati ya mereka udah tahu kita. Cuman kalau sama teman yang memang bukan teman, cuman kenal lama, ya mereka bakal bilang pelankan nada bicaramu, apalagi saya Nias nih kan. Iya. Nah jadi kan nada bicara itu kan keras Iya. tibanya, jadi kayak lantang gitu tibanya. Jadi ya mereka yang belum kenal dengan kami yang apa ini ya bakal pelankan suaramu, tapi kan ciri khas suara kita itu ya gitu. Kita nih, saya nih orang apalagi Batak gitu kan, tibanya Batak tuh kan dikenal dengan keras suaranya kan. Iya. Padahal kan enggak gitu kan, memang ciri khas mereka. Iya. Disuruh pelan lucu, Iya. karakteristik mereka hilang gitu. Jadi gitu juga di aku gitu kan. Kalau misalnya spontan ke mereka kayak bukannya apa ya, kayak malas aja nanti dengerin kau jangan gini-gini, padahal kan kita udah capek, suara aku memang gini, ciri khas kami itu memang gini, nggak bisa kau samakan ciri khas aku dengan ciri khas suku kau gitu. Iya benar. Bagaimana email mengungkapkan perasaan suka atau sayang email kepada teman? Suka ya, kalau misalnya suka gitu ya tinggal bilang aja. Berarti suka bilang langsung ya? Iya langsung bilang aja gitu, spontan aja. Baik email, terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Iya, sorry. Gitu,